Halo teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu operasi-operasi dasar komputer serta fungsi dan proses kerja berbagai perangkat keras dan lunak teknologi informasi. Baik, untuk materi ini sebenarnya masih materi dasar ya, yang sudah diajarkan baik di SMP ataupun SMA. Jadi nanti sebenarnya teman-teman hanya mengulang saja materi yang sudah diajarkan oleh guru teman-teman di sekolahan dulu. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai internet. Nah, di sini pengertian internet yaitu singkatan dari interconnection networking, yang berarti jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan komputer di seluruh penjuru dunia menggunakan media komunikasi seperti satelit dan telepon. Nah, itu untuk pengertian dari internet. Nanti biasanya untuk soal yang keluar di tes SKB itu dulu itu internet ditemukan pada tahun berapa. Nah, ini internet berawal pada tahun 1969. Pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan ya. Nah, terus sebelum internet itu namanya apa gitu ya. Nah, sebelum internet itu namanya ARPANET. Nah, jadi soal yang keluar itu dulu untuk internet itu tahun keluarnya, terusan sebelum internet itu namanya apa? Itu ARPANET. Nah, untuk yang kedua setelah internet itu sebenarnya tidak terlalu banyak juga ya materi yang keluar di soal-soal SKB. Nah, yang selanjutnya itu email. Email ini agak lumayan banyak materinya. Jadi email itu nanti untuk contoh soal-soalnya itu beberapa fungsi email gitu ya. Nah, email sendiri pengertiannya yaitu atau singkatannya yaitu electronic mail, surat elektronik berfungsi sebagai alat pengiriman pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, untuk beberapa fungsi email sendiri yaitu yang pertama sebagai identitas diri secara personal ya, karena dulu sebelum ada media sosial atau aplikasi-aplikasi yang berbasis Android atau iOS seperti kayak WhatsApp gitu ya, kita itu untuk keperluan pekerjaan itu masih menggunakan email. Yang kedua yaitu alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial. Ya, kita tahu ya, kalau kita misalnya mau mendaftarkan diri di media sosial kayak misal Twitter, Instagram, atau Facebook, itu kita wajib mempunyai email ya. Dan yang ketiga yaitu email sebagai media promosi. Nah, di sini email sebagai media promosi itu lebih ke arah pekerjaan gitu sih. Nah, ini selanjutnya yaitu ada jenis-jenis email. Ini biasanya juga keluar juga di tes SKB. Cuman kalau yang ini itu biasanya lebih ke aplikasi yang digunakan gitu ya. Jadi misalnya di sini ada jenis-jenis email yaitu POPmail yang pertama, atau kepanjangannya itu Post Office Protocol, yaitu jenis email khusus yang hanya bisa dibuka dan dibaca dari internet service provider yang digunakan. Nah, biasanya soal-soalnya itu yang termasuk POPmail itu apa biasanya gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh. Yang pertama ada Ayudoro, yang kedua ada Pegasus, yang ketiga ada Netscape Communicator, yang keempat ada Microsoft Outlook Express. Nah, ini sebenarnya agak jadul ya untuk POPmail ini, dan juga udah jarang digunakan di kerjaan juga gitu sih, di dunia kerja khususnya. Yang kedua yaitu ada webmail. Nah, ini email yang sudah sering banget kita gunakan ya. Hampir semua manusia sekarang menggunakan webmail. Nah, email jenis ini itu cara mengirim atau menerima email itu dari web browser, bukan dari klien mail. Nah, contohnya itu ada Gmail, ada Yahoo.
Nah, itu untuk jenis-jenis email. Ini juga sering keluar ketika di tes SKB, walaupun tidak banyak, sebenarnya paling satu atau dua soal gitu sih. Untuk yang selanjutnya itu ini ada sedikit bagian-bagian email ya. Ketika kita akan mengirimkan email itu biasanya kita tulis penerima atau to itu untuk penerimanya. Nah, ini ketika tes SKB tahun 2021 ini sempat keluar, yaitu CC sama BCC. Nah, ini dulu itu perbedaannya apa, terus fungsinya itu apa, ini sempat keluar. Jadi saya masukkan ke materi operasi-operasi dasar komputer. Yang pertama itu ada CC atau panjangannya itu carbon copy. Nah, CC itu memiliki fungsi untuk mengirim salinan email ke orang lain. Yang kedua yaitu BCC. BCC singkatannya sendiri yaitu blind carbon copy. Fungsi dari BCC sendiri yaitu untuk mengirimkan salinan email pada orang lain tanpa terlihat oleh penerima lainnya. Nah, ini bedanya ya antara CC dan BCC. Kalau CC itu misalnya kita ngirim email ke orang itu, terusan kita CC-in orang itu, salinan email ke orang lain itu di CC itu akan terlihat. Nah, sedangkan kalau di BCC itu penerimanya itu tidak terlihat. Itu perbedaannya sih. Tapi dari segi fungsi itu sebenarnya sama untuk mengirim salinan email ke orang lain gitu. Jadi email itu sebenarnya kita tujukan kepada si A gitu ya. Nah, originalnya itu ya tetap ke si A, si penerimanya. Tapi ketika kita masukkan CC dan BCC ke misalnya CC-nya ke B, BCC-nya ke C. Nah, di CC itu si A itu bisa melihat si B, tapi di si C itu tidak kelihatan. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya yaitu ada software email client. Ini sebenarnya juga keluar contoh-contoh software email client itu sendiri. Yang pertama yaitu ada Microsoft Outlook. Nah, ini di Outlook ini sebenarnya agak tricky ya. Dulu saya kurang agak baca ketika mengerjakan soal atau kurang belajar. Jadi itu ada beberapa soal yang kayak .ost, .nst, .eml itu sempat keluar. Nah, ini jadi saya masukkan ke materi operasi-operasi dasar komputer, khususnya di materi email ini, pembahasan email ini. .ost itu file data-data Outlook offline. Nah, ini biasanya yang disimpan di lokal gitu ya. Nah, terus ada juga NST, yaitu file penyimpanan grup Outlook. Yang ketiga ada .eml, yaitu file email yang dibuat oleh Outlook Express, Windows Live Mail, dan program lainnya. Nah, terus biasanya juga ada PST ya. PST sendiri sebenarnya itu juga file bisa disebut sebagai file backup. Nah, selanjutnya untuk software email client itu ada juga Thunderbird. Itu juga udah agak lama ya, mungkin anak-anak warnet itu udah tahu. Yang kedua yaitu ada mail pada macOS atau Cloud Mail atau Apple Mail. Yang terakhir itu ada Windows Mail. Nah, itu contoh-contoh software email client. Ini biasanya keluar juga untuk di tes-tes SKB. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu domain. Domain ini sebenarnya juga tidak terlalu banyak soalnya, cuman agak lumayan kalau kita bisa menjawab semuanya ya. Karena mungkin ada dulu itu seingat saya ada 2 atau 3 soal gitu. Nah, domain itu adalah alamat dari sebuah website. Nah, jadi ketika kita mempunyai website itu kita harus mempunyai domain. Nah, macam-macam domain sendiri dibagi menjadi 2, yaitu generic top level domain. Yang kedua yaitu country code top level domain.
Yang pertama itu biasanya kita udah ini ya, sudah paham dan sering menemukan untuk generic top level domain ini. Contohnya itu ada .com, ada .org, ada .net, ada .biz, ada .info, dan lain-lain lah tentunya. Nah ini juga peruntukannya juga berbeda-beda ya. Untuk .com itu untuk website komersil, walaupun penerapannya sekarang juga hampir semua website, bukan hanya website komersil itu sudah memakai .com. Nah .org itu untuk organisasi, nah .net itu untuk jaringan atau network, .biz itu untuk bisnis, .info untuk situs terkait informasi. Biasanya seperti itu. Nah itu nanti keluar soalnya itu, contoh soalnya misalnya www. Misalnya a.com gitu ya. Nah si pertanyaannya itu biasanya .com itu apa gitu. Nah nanti itu jawabannya itu generic top level domain gitu ya. Nah terus yang kedua yaitu ada country code top level domain ya, atau domain yang mewakili sebuah negara. Contohnya ada .id untuk Indonesia, .my untuk Malaysia, .jp untuk Jepang. Jadi sebenarnya juga gampang sih untuk dihafalin untuk materi ini. Nah selanjutnya masih di pembahasan domain. Nah bagian-bagian dari domain itu juga keluar ya teman-teman. Ada 3 bagian pada sebuah domain. Misalnya di sini kita ambil contoh yaitu www.blog.domainisia.com gitu ya. Nah yang pertama itu ada top level domain. Nah top level domain adalah kata yang berada paling kanan dari suatu domain alias bagian belakang dari domain. Nah jadi untuk top level domain ini contohnya tadi ada .com, ada .net, ada .biz. Nah itu disebutnya sebagai top level domain. Yang kedua itu ada second level domain. Nah second level domain ini merupakan nama domain yang ada yang Anda daftarkan. Misalkan teman-teman di sini punya website, contohnya www.domainesia.com. Nah Domainesia inilah yang termasuk second level domain. Terus misalnya www.facebook.com. Nah Facebooknya ini yang ada di tengah itu second level domainnya. Terus .com-nya itu berarti top level domainnya. Yang terakhir yaitu ada third level domain. Nah third level domain adalah kata yang ada di sebelah kiri dari second level domain. Misalnya www.blog.domainisia.com. Kata blog inilah yang merupakan third level domain. Terkadang masyarakat menyebut third level domain ini dengan sebuah subdomain. Jadi teman-teman misalnya kayak yang contoh di atas ini ada domainesia.com itu dia tidak mempunyai third level domain. Dia hanya memiliki top level domain dan second level domain. Nah yang selanjutnya yaitu perangkat-perangkat keras atau hardware. Ya, ini sebenarnya juga biasanya keluar hanya 3-4 atau 5 soal biasanya ketika tes SKB. Dan untuk memahami materi ini juga sebenarnya tidak perlu effort yang lebih ya, karena materi ini sebenarnya juga gampang. Materi-materi yang sudah diajarkan ketika kita masih SMP atau SMA. Yang pertama itu ada perangkat input dan perangkat output. Nah perangkat input ini atau biasa kita sebut perangkat masukan ya, karena input gitu ya. Nah ini contohnya kayak keyboard, mouse, joystick, dan scanner. Untuk pengertiannya yaitu unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras, berbagai jenis input yang diciptakan oleh komputer. Nah ini contohnya itu ya tadi ada keyboard, ada mouse gitu ya. Yang kedua ada perangkat output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada pengguna.
Informasi ini sendiri yang ditampilkan oleh komputer adalah yang sudah diterjemahkan oleh teknologi komputer itu sendiri, sehingga dapat dipahami oleh penggunanya atau end user dengan mudah. Nah, contoh perangkat output ya kayak monitor, speaker, terus printer gitu ya. Jadi perbedaannya apa sih perangkat input dan perangkat output ini? Nah, kalau perangkat output itu untuk mengeluarkan informasi yang sudah diolah oleh komputer sehingga informasi tersebut itu dapat dimengerti oleh pengguna atau oleh user. Dan perangkat input itu adalah perangkat masukan atau perangkat yang kita gunakan dari luar. Misalnya kayak mouse ini kan dari luar ya. Kayak komputer itu tidak ada mouse-nya, jadi kita harus colok mouse-nya untuk memasukkan sebuah informasi. Misalnya kita klik kiri itu double klik misalnya untuk membuka aplikasi. Nah, itu perbedaan perangkat input dan perangkat output. Ya, ini tadi ya contoh perangkat output, ada monitor, ada proyektor, ada printer. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu di sini materi yang masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu ada dasar-dasar penggunaan Microsoft Office. Untuk di tes SKB biasanya itu dasar-dasar atau perintah-perintah yang keluar soalnya itu ada 3 sih sebenarnya. Ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, dan ada Microsoft PowerPoint. Sebenarnya ini juga masih materi dasar ya, materi yang sudah kita pelajari dulu di SMP ataupun SMK. Untuk di perkuliahan biasanya ini sudah tidak kita pelajari, namun untuk di tes SKB ini biasanya keluar agak lumayan banyak, khususnya biasanya itu rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk modulnya saya bikin terpisah karena di sini agak lumayan banyak sebenarnya materinya. Jadi nanti teman-teman yang ingin modul ini atau ingin mempunyai modul ini, maksudnya teman-teman bisa komen, kirimkan emailnya, nanti saya kirimkan modulnya begitu dalam bentuk PDF. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari, bisa baca sendiri. Cuma nanti ini saya akan jelaskan beberapa saja ya, secara cepat atau secara fast tracknya gitu. Nah, di lesson pertama yaitu kita akan belajar dasar-dasar Microsoft Excel. Pada pembelajaran kali ini yaitu sebenarnya juga gampang sih materinya. Yang pertama yaitu memulai menggunakan Excel. Yang kedua ada workspace dan navigation. Yang ketiga ada workbook, table and data. Yang keempat ada melaksanakan perhitungan sederhana. Yang keempat ada fungsi hub. Yang kelima ada fungsi hub. Yang keenam ada print, save, and publish workbooks. Untuk yang pertama yaitu memulai menggunakan Excel ya. Ketika memulai menggunakan Excel ini sebenarnya ada beberapa cara. Sebenarnya di sini di PDF-nya ini sebenarnya sudah lengkap ya. Dari pengertiannya yaitu kayak Microsoft Excel adalah aplikasi lembaran yang kuat untuk memiliki fitur untuk menghitung, membuat gambar, pivot table, dan bahkan dan program makro. Jadi pada intinya itu Microsoft Excel adalah aplikasi untuk pengolah angka gitu ya, untuk gampangannya. Nah, ada beberapa cara untuk menjalankan aplikasi Excel. Cara yang paling umum dan yang paling mudah adalah melalui menu Start pada Windows. Ini contohnya. Ini menggunakan Windows 7 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, biasanya kalau yang Windows 10 itu ada sama, untuk letaknya itu ada di pojok sebelah kiri. Dan untuk Windows 11 itu biasanya ada di tengah
untuk tombol startnya. Nah, yang pertama itu klik tombol menu Windows pada taskbar atau klik tombol start ya. Nah, lalu ini akan membuka menu, jadi semua menu itu akan kelihatan. Di bawah menu ada fungsi pencari juga. Ya, biasanya juga ada di sebelah tombol startnya. Lalu klik biasanya kalau di Windows 7 itu kita klik startnya dulu seperti ini, baru nanti dia biasanya baru keluar tombol pencariannya. Cuman kalau di Windows 10 dan Windows 11 itu pencarian atau tab search-nya ini sudah dipisah ya gitu. Jadi kita lebih gampang. Jadi kita tinggal ketik aja misalnya Excel gitu, nanti akan otomatis keluar dan kita tinggal buka. Yang kedua yaitu ada Excel Workspace. Excel Workspace ini untuk Microsoft Excel 2016. Ini PDF-nya saya sengaja ambil untuk Excel-nya itu 2016 karena waktu 2021 itu untuk soal-soal yang keluar itu menggunakan Excel 2016. Nah, ini untuk bagian-bagiannya saya persingkat saja untuk bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada row number, ada name text box, ada file tab, ada quick access toolbar, ada menu tabs, file name dan title bar, ada help, ada minimize ribbon, ada close application, ada maximize, restore application, minimize application. Nah, ini sebenarnya udah dasar semua sih, dasar-dasar pelajaran kita dulu waktu SMP gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah punya PDF-nya bisa baca-baca ya. Nah, ini juga ada istilah-istilah dan description-nya. Cuman yang ingin saya tekankan yaitu di sini untuk Excel itu biasanya kebanyakan itu soal-soalnya itu untuk rumus-rumusnya gitu ya. Untuk kayak membuka Excel ini jarang sih sebenarnya. Cuman biasanya lebih ke rumus-rumus gitu ya. Jadi nanti contoh soalnya itu kita dikasih table. Nah, dikasih table itu nanti kita disuruh misalnya untuk menjumlahkan otomatis, pengurangan. Nah, ini formula-formula dan fungsinya itu nanti keluar banyak gitu ya. Misal di sini ada pangkat, terus ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada rentetan. Cuman kalau yang ke bawah ini agak jarang keluar. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Nanti misalnya di sel B2 dan sel B3 dan sel B4 itu ada nilainya, misalnya gini ya. Sel B2 itu 10, sel B3 itu 2, dan sel B4 itu 2. Untuk memasukkan pengaplikasian pada rumus atau formula Excel ini harus diawali dengan sama dengan gitu ya. Jadi misalnya ketika rumusnya seperti ini, berarti 10 dikurangi 2 dikali 2, dan hasilnya itu 6. Lalu sama ini sebenarnya agak lumayan banyak kalau Excel ya sebenarnya. Untuk formula-formulanya nanti keluar rumus-rumusnya, rumus-rumus yang sudah dalam bentuk kita dikasih table. Nanti contoh soalnya nanti untuk menjumlahkan otomatis itu kita pakai sum, untuk mengurangi itu kita pakai apa. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri, saya kasih modulnya, PDF-nya. Nanti teman-teman yang pengen modul atau PDF-nya silahkan tuliskan saja alamat emailnya, nanti saya kirim. Ini untuk Excel, ini pasti agak lumayan banyak juga soalnya. Lalu setelah Excel kita ada Word. Nah, pivot juga keluar nih
untuk Excel biasanya keluar rumus untuk pivotnya itu bagaimana. Selain Excel, untuk Microsoft Office-nya itu ada PowerPoint, ada juga Microsoft Word. Untuk PowerPoint dan Microsoft Word juga sebenarnya gampang ya, karena kayak PowerPoint itu biasanya bagaimana cara membuat slide baru, terusan bagaimana menambahkan animasi, seperti itu saja sih untuk untuk soal PowerPoint. Dan untuk soal Microsoft Word biasanya itu lebih gampang lagi sebenarnya, karena contoh soal untuk Microsoft Word juga tidak terlalu banyak. Yang banyak itu lebih ke Excel. Jadi nanti teman-teman, saran saya itu untuk menghafal formula-formula atau rumus-rumus yang ada di Excel. Untuk di Word itu contoh soalnya dulu saya ingat banget, contoh soalnya seperti ini. Untuk pembuatan surat itu kita menggunakan program apa gitu. Nanti ada pilihannya, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, atau PowerPoint, atau Access, atau yang lain gitu. Nah, ini untuk contoh Word-nya, misalnya kita mau nge-save save ke My Computer itu menggunakan, apakah kita menggunakan Save As atau menggunakan Save aja gitu ya. Kalau menggunakan save dan Save As itu bedanya apa? Itu sebenarnya sudah kita pelajari ya, gampang sih itu. Jadi kita tidak butuh effort atau kita tidak membutuhkan pemahaman yang lebih untuk untuk soal-soal terkait dasar-dasar Office ini. Tapi udah pasti keluar untuk dasar-dasar Office ini. Terutama saya tekankan lagi, yaitu untuk formula-formula atau rumus-rumus yang ada di Excel gitu. Mungkin itu saja teman-teman untuk materi kali ini untuk operasi dasar-dasar komputer. Nanti kita selanjutnya yaitu akan bahas sistem jaringan lokal atau jaringan komputer. Sekian dari saya, terima kasih.